pagi, siang, dan malam hari ini Bapa. Kami belajar akan firman-Mu, mengenal akan isi hati-Mu, dan kami percaya bahwa rohani kami, tubuh, jiwa, dan roh kami dibangun di atas dasar yang kuat. Berikanlah kami ini roh wahyu, hikmat, dan pengertian dalam hidup kami, sehingga kami mengerti akan jalan-jalan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan sharing mengenai membangun manusia roh yang perkasa. Kita akan baca dulu di ayat firman Tuhan di Kitab Ulangan pasal yang kedua ayat 36. Kitab Ulangan pasal yang kedua ayat 36. Mulai dari Arur di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir, menganalisa dari setiap kejadian yang kita alami setiap hari? Setiap masalah yang kita alami setiap hari itu sebenarnya kalau Anda itu betul-betul pahami, sebenarnya itu kalau diperas masalahnya, solusinya itu ujung-ujungnya adalah bermuara kepada Tuhan. Di Kitab Ulangan, barusan kita baca, dikatakan tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Artinya apa? Ya memang tidak ada permasalahan yang terlalu hebat. Tidak ada kota benteng yang terlalu tinggi, tidak ada benteng yang terlalu kuat, tidak ada masalah yang terlalu hebat dalam hidup kita. Asal Anda paham bersama dengan saya bahwa kata-kata berikutnya Anda harus paham benar. Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Kita akan lanjut lagi untuk ayat firman yang kedua di Ibrani pasal 11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dari sini Anda dan saya sama-sama tahu bahwa kota benteng yang terlalu hebat tidak ada, itu semua karena Tuhan sudah serahkan kepada kita, tapi itu membutuhkan iman Bapak dan Ibu. Setiap masalah demi masalah, kadang-kadang itu meruntuhkan iman kita. Itulah kenapa minggu lalu saya sharing bahwa sesuatu yang Anda pandang negatif, maka Anda dapatkan yang negatif. Tapi kalau sesuatu Anda pandang dari segi yang positif, maka Anda akan mendapatkan yang positif. What you see is what you get. Apa yang Anda lihat, itu yang Anda dapatkan. Nah, di Ibrani ini dikatakan di awal pembuka sudah dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kenapa Pak kok berkenan? Sudah diberikan kepercayaan, sudah diberikan mandat, sudah diberikan kuasa, masih lagi bertanya dalam hati yang paling parah, apakah ada Allah dari dunia ini? Tapi permasalahannya Pak, kenyataannya memang banyak yang sulit. Bapak Ibu yang saya kasih, beberapa hari yang lalu, nanti kita akan lanjut ke firman ini. Beberapa hari yang lalu, anak saya sebelum misbah keluarga, kita sama-sama mau
persekutuan doa bersama dengan istri saya dan anak saya buat yang namanya seruni hangat, teh seruni. Nah, teh seruni itu sasetan. Teh seruni sasetan ini dia ambil gelas takar, dia siapkan air hangat kurang lebih 150 cc. Saya sebagai papa, dan di sana juga ada istri saya, mamahnya, dia lihat tuh, buat teh seruni hangat aja pakai gelas takar. Lalu istri saya cerita, lah apa enggak kemanisan toh Brenda? Kalau kurang manis tambahi air. Dijawab sama anak saya, Mah, saya ini sudah bereksperimen berapa cc air yang pas buat teh seruni. Enggak cuma teh seruni mah, hot coklat pun juga ada cc-nya. Bapak Ibu yang saya kasih dan saya cintai, takaran yang dibuat oleh anak saya, menurut anak saya 150 cc cukup. Tapi menurut istri saya, bisa jadi itu kemanisan, harusnya ditambahin lagi. Artinya apa? Kacamata yang dipandang oleh masing-masing kita tentang arti iman, arti dalam penyelesaian masalah, itu bisa berbeda-beda. Kacamata Tuhan itu pasti benar dan selalu pas untuk dunia ini. Makanya pada saat kacamata kita, takaran yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan yang kita lakukan, kita nggak akan bisa melaluinya. Itulah kenapa bangunlah manusia roh Anda dan saya yang perkasa. Katakan sama-sama 2, 3. Membangun manusia roh yang perkasa. Saya lanjutkan kembali ke Ibrani. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah kenapa tadi depan di awal saya katakan bahwa ujung dari semuanya ini, kalau diperas, muaranya itu adalah kita harus kembali kepada Allah. Banyak manusia mencari solusi banyak hal. Begitu ketemu masalah, ribut. Kan? Mari kita sama-sama cari duduk permasalahannya, duduk persoalannya. Bagi saya, mau duduk persoalan, mau berdiri persoalan, mau lompat persoalan, tidak peduli. Masalah itu terjadi karena kita mencari solusi yang kita pikir sudah sesuai dengan takarannya Allah. Itulah kenapa saya pagi ini, juga siang sampai malam hari ini, selama seminggu ke depan, saya ingin Anda dan saya menyamakan channel dulu dengan Allah. Dan semua hal yang diizinkan Tuhan terjadi buat dunia ini, kalau diperas, itu ujung-ujungnya Allah. Allah yang menghendaki kita untuk bertumbuh, punya manusia roh yang lebih perkasa dari sebelumnya. Yang setuju katakan amin. Nah, firman Tuhan berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu, kita perlu membangun manusia rohani kita agar kehidupan kita semakin berkenan kepada Bapa. Ada 3 hal yang Paulus ungkapkan agar kita dapat membangun manusia rohani kita. Apa ketiga hal itu? Yang pertama, ditempa dengan penderitaan. Loh, kenapa Pak? Kenapa kok harus ditempa penderitaan dulu? Kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan yang ringan ini, katakan sama-sama dengan saya, penderitaan yang ringan, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Kenapa harus ditempa dengan penderitaan? Karena penderitaan itu dapat meremukkan, katakan sama-sama dengan saya, meremukkan. Meremukkan kehidupan seseorang, atau sebaliknya akan membangun kekuatan, katakan sama-sama, membangun kekuatan dalam hidupnya. Dan saya yakin Anda dan saya setuju bahwa kita sama-sama penderitaan ini untuk membangun kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Nah, untuk membangun kekuatan, otomatis pondasinya harus kuat. Bahan dasarnya harus solid. Itulah kenapa bahan yang lama ini harus diremukkan. Supaya bahan dasarnya bisa diperbaiki. Nah, seseorang akan remuk ketika dia mudah menyerah dan tidak mau berjuang melawan tekanan tersebut. Saat Anda dan saya remuk, saat tidak bisa berjuang lagi, saat tetesan air mata itu terus keluar dan gak ada solusi lagi, justru di sanalah Tuhan bisa berkarya lebih dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, penderitaan akan membangun kekuatan ketika saudara dan saya tidak mudah menyerah. Dan bahkan kita ini berjuang untuk membela masalahnya di hadapan Tuhan. Kita lihat kisah seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Kita baca di Matius 9 ayat 20. Matius 9 ayat 20 dikatakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, ingat baik-baik, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Berapa banyak saudara, saat Anda itu remuk, saat Anda sudah mulai menyerah, bahkan Tuhan lewat di depan kita pun, kita bisa dengan santai ngomong, sudahlah aku tidak mampu, padahal Tuhan sudah lewat di depan kita. 12 tahun Bapak Ibu, perempuan ini sakit pendarahan 12 tahun. Setelah saya pelajari secara biblikalnya, pendarahannya itu bukan pendarahan biasa. Anda bisa bayangkan perempuan yang berdarah keluar banyak sekali selama 12 tahun. Seperti apa bentuknya? Baunya seperti apa? Anda kena masalah yang namanya pandemi virus ini aja baru berapa bulan. Perempuan ini kena 12 tahun. Kalau dikatakan remuk-remuk, Bapak Ibu, hancur pasti. Tapi dikatakan di Matius pasal 9 ayat 20 dikatakan, pada waktu itu, artinya setiap hari dia menanti-nantikan Tuhan. Dan pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju. Dia melangkah maju, berpaling kepada Allah, maju menuju kepada jalannya Tuhan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan kalau Anda selesaikan perikop ini, dan orang itu sembuh. Ingat kisah seorang janda yang meminta pembelaan kepada hakim? Kita bisa baca di Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Hakimnya ini luar biasa, sampai gak takut sama Allah. Dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya,
Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum mereka menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Seorang hakim yang gak takut sama Allah, yang tidak pernah menghargai orang lain juga, kalau terus dipaksa, dibisikin untuk meloloskan perkaranya, lama-lama diloloskan, dibenarkan. Apalagi Tuhan. Saya mengimbau Anda semua yang di rumah, dalam kita menjaga social distancing juga, work from home, ibadah dari rumah juga, belajar dari rumah juga, semuanya belajar dari rumah. Anda bisa ikuti Worship and Prayer Center hari Senin. Di sana Anda bisa klik linknya. Di sanalah juga Anda bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya ajak Anda semuanya bersama dengan saya untuk terus menggedor pintu Tuhan. Nah, membangun manusia roh yang perkasa, arti yang kedua adalah kita diingatkan tentang kesementaraan. Semua itu sementara, Bapak Ibu. Di 2 Korintus 5 ayat yang pertama. 2 Korintus 5 ayat pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya apa? Dalam dunia yang tidak ada kekekalan ini, manusia itu paling-paling cuman usianya 70 atau 80 tahun saja, enggak kekal. Makanya dalam membangun manusia roh, pahami terlebih dahulu bahwa ini adalah sementara. Tuhan mengingatkan kita bahwa ini tuh hanya kesementaraan. Bangunlah sesuatu yang kekal, yang hanya dalam Tuhan. Almarhum Bapak saya, Dr. Joni Iskandar, yang baru bulan Maret dipanggil Tuhan, 22 Maret, usianya malah belum ada 70 tahun, Bapak Ibu. Masih 68 tahun. Dan saya percaya, saya sudah bahagia di sana. Setiap hari nggak pernah bolong yang namanya doa pagi 3:30 pagi, nggak pernah lobang. Walaupun fisiknya sudah nggak kuat, tapi terus dia selalu berikan petuah kami kepada anak-anaknya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun masalahnya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saudara, penderitaan itu tidak kekal. Bahkan kalau Anda lihat di televisi, ada beberapa negara yang sudah mengizinkan untuk anak-anaknya boleh sekolah. Lockdownnya mulai diperlonggar sehingga bisa melakukan aktivitas, tapi sampai jam tertentu saja. Dan saya percaya semua ini diizinkan supaya kita bisa bercermin
Supaya kita bisa berkaca bahwa kita ini butuh Tuhan. Dan justru dengan saya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Berjalan dalam tuntunan Tuhan, mencari wajah Tuhan itu artinya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetap dalam jalan Tuhan. Kalau kita masuk dalam jalan Tuhan, maka kita akan dibawa keluar dari lembah kekelaman. Bapak Ibu masih ingat cerita Musa membawa umat-umatnya keluar dari Mesir menuju Kanaan? Mau diajak keluar Kanaan, dikasih breakthrough, protes sana, ini gimana? Nah, akhirnya muter-muter terus di Mesir, nggak keluar-keluar. Sehingga muternya sampai 40 tahun. Apa yang salah Musa? Enggak. Dia berusaha untuk memimpin. Tapi yang dipimpin itu tidak tahu bahwa ini akan dibawa menuju ke arah yang lebih baik. Dan tidak mau bersungut-sungut, marah-marah. Dan saya rasa Anda juga nggak mungkin mau seperti ini 40 tahun kan Bapak Ibu. Saya percaya semua ini akan berlalu. Katakan sama-sama, semua akan berlalu. Kita lihat di Mazmur 23. Kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bukan diselokan Bapak Ibu. Bukan di tempat kumuh, di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, bukan ke arah tsunami, bukan ke arah badai. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi bukan hasil usaha kita, karena namanya. Kita boleh berusaha apapun. Selama tidak melanggar firman Tuhan, lakukan. Tapi ingat, jalurnya Tuhan kadang bukan jalur kita. Saya lanjutkan lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Kalau Anda masih diajar pakai gada dan tongkat, bersyukur Bapak Ibu. Itulah kenapa pertobatan kita tuh tiap hari. Bahkan setiap menit, setiap detik, kalau kita melakukan kesalahan, ditegur Tuhan, bersyukur Bapak Ibu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sebab engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Membangun manusia roh yang perkasa yang berikutnya, yang ketiga adalah dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Setelah kita mengalami peremukan yang diizinkan, kita memahami tentang arti semuanya itu sementara. Berikutnya kita akan dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Banyak pemimpin menghadapi masalah gak pernah dapat solusi. Bahkan gak pernah tercipta solusi. Tapi beda dengan Tuhan yang pimpin Bapak Ibu. Tuhan selalu menjanjikan masa depan. Di 2 Korintus 5 ayat yang kelima. 2 Korintus 5 ayat kelima dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita
sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Artinya apa? Kita itu dijamin segala sesuatunya dengan roh yang ada dalam kita, yang sudah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, sekali lagi saya ulangi, saya tidak peduli antara duduk persoalannya atau berdiri persoalannya atau lompat persoalannya. Baliklah kepada Tuhan. Tanya Tuhan apa yang harus dilakukan. Karena kita sudah dikaruniakan roh untuk segala sesuatu di masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Setiap janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Jadi tidak boleh lagi Anda berkata, Tuhan itu ada enggak ya? Kok seperti ini ya? Lah ini kok banyak yang meninggal, ini gimana? Kok Tuhan diam saja? Orang terkasih kok meninggal, ini gimana Tuhan? Kok diam saja? Saya beritahu Bapak Ibu semuanya, Tuhan itu tetap ada. Dan Allah tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetap benar. Yang tidak benar adalah saudara dan saya sebagai manusia. Di Ibrani pasal 13 ayat 5 yang bagian B. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pegang janji Tuhan, jangan ragukan janji Tuhan, jangan jadi lemah, agar kita menerima janji Tuhan itu jika kita tidak jadi lemah. Kita lihat sebuah gambar seekor harimau yang membawa anaknya, di mana di sana itu ada dua hal yang kita bisa lihat dari sesuatu perspektif yang positif, tapi kita juga bisa lihat dari sesuatu perspektif yang negatif. Kalau Anda lihat di sisi yang negatif, kalau Anda lihat di sebelah kanan Anda, sebelah kanan saya, yang terlihat di sebelah kanan itu kepalanya masuk mulut dari induknya. Sehingga kalau Anda berpikir negatif, anaknya kok dimakan ya, dasar binatang lo, dasar hewan, anaknya dimakan. Perspektif negatif. Negatif viewpoint. Bagaimana dengan yang sebelah kiri? Dari perspektif yang positif. Positive viewpoint. Ternyata di sisi satunya, anaknya itu kepalanya nggak dimasukin mulutnya. Hanya ininya loh Bapak Ibu di bawah. Kenapa? Ya namanya harimau, kalau dia bawanya pakai tangan begini, lah jalannya bagaimana masa begini harimaunya? Ya kan nggak mungkin. Dia bawanya dari ini loh. Diambil, matanya bisa melihat siapa tahu ada musuh, dia bisa melindungi anaknya. Nah, dari sana kita harus tahu Bapak Ibu, kalau hewan saja itu melindungi anaknya, apalagi Allah kita. Nah, membangun manusia roh, kalau kita lihat kesimpulannya tiga, membangun manusia roh yang perkasa. Yang pertama masih ingat, ditempa dengan penderitaan. Yang kedua, diingatkan tentang kesementaraan. Ini semuanya sementara. Dan yang ketiga, dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dan saya cintai, selama pandemi coronavirus ini, Anda tetap bisa mengikuti pelayanan kami di link YouTube kami, GBI Lantera, dan juga ada link YouTube dari Grimis, Gerakan Misi Indonesia, GBI Lantera.
Dan juga bagi Bapak Ibu, pada saat Anda mengalami krisis seperti ini, apakah semuanya sepi? Tidak, Bapak Ibu. Tidak semua orang mengalami krisis. Bahkan justru malah ada banyak yang usahanya berhasil. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, beberapa teman-teman saya, dia tidak tergerus sama sekali oleh krisis. Tapi dia punya hati yang melayani. Dia tergerak, dia transfer ke tempat ibadahnya untuk dikelola, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Bagi saudara yang kesulitan, kalau Anda memang belum digerakkan untuk memberikan persembahan buat Tuhan, gak usah dipikir. Serius. Anda selesaikan permasalahan Anda dulu. Kalau itu masalah keuangan, gak usah dipikir. Untuk memberikan persembahan, gak usah dipikir. Anda pulihkan dulu yang di dalam. Keuangan Anda, keluarga Anda, kebutuhan hidup Anda pulihkan. Begitu Anda sudah mulai pulih, saat Tuhan mulai gerakkan hati Anda untuk memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, memberikan janji iman. Bahkan Anda ingin memberikan buat pembangunan di tempat ini. Lakukan seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan mau. Dan hari-hari ini saya percaya kalau Anda masih membutuhkan untuk konsultasi, untuk sharing-sharing dengan tim kami di GPI Lampert Tengah Raya, Anda bisa menginfo ke sekretariat. Sekretariat masih buka dari hari Selasa sampai hari Minggu, pukul 8 sampai pukul 12 siang. Dan sampai hari ini GPI Lampert masih melakukan misi. Karena kita tahu semua itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau Anda ingin memberikan persembahan buat Tuhan, tidak usah khawatir, Anda tinggal transfer aja. Anda bisa lihat di slide yang ada di link YouTube ini. Anda juga bisa ikuti perkembangannya di Instagram, di GPI Lantera, juga di Gerimis Lantera. Anda bisa lihat di link di YouTube ini di akhir acara. Dan sebentar kita akan berdoa untuk menutup apa yang kita sharingkan pada hari ini. Dan untuk menutup, saya punya satu cerita buat Anda. Sebuah peluang itu pasti masih tercipta dalam masa krisis. Sebuah krisis itu ada dua kata. Dalam bahasa tertentu, kata yang ditulis dalam bahasa tertentu itu ada dua kata. Yang pertama artinya adalah bahaya, dan satu lagi adalah peluang. Apakah Anda ingin melihat dari semuanya dari segi bahaya? Seperti Anda melihat harimau tadi, seakan-akan dari jauh tampaknya kepala dari anak harimau itu dimasukkan ke kepala induknya, atau Anda melihat dari peluang, di mana harimau itu melindungi anaknya dan dia tetap bisa mengawasi bangsanya dan dia bisa segera lari menuju tujuan yang dia inginkan. Sama seperti kalau Anda memelihara kelinci. Awalnya mungkin Anda memelihara 2 ekor, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda betul-betul memeliharanya dan belajar cara memeliharanya, tidak lama kemudian bisa jadi selusin kelinci. Bisa jadi ratusan kelinci mungkin. Bisa jadi menghasilkan ribuan kelinci mungkin. Artinya apa? Kalau Anda memandang sebuah peluang dan Anda raih bersama Tuhan dan dimanfaatkan sungguh-sungguh peluang itu, maka saudara dan saya akan menghasilkan peluang-peluang yang lain.
Semakin Anda berhasil dipercaya Tuhan, semakin Anda bisa sukses mengelola dari apa yang Tuhan beri di peluang-peluang yang Anda raih. Percayalah, semakin banyak peluang lagi yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Maka hari itu saya ingin Anda dan saya sama-sama membangun manusia roh yang perkasa. Tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang luar biasa, untuk sharing firman yang luar biasa. Kami tahu keterbatasan firman ini sebagai manusia akan dibungkus, akan disempurnakan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, apa yang menjadi permasalahan semua kami, Kau remukkan hati kami, Kau ingatkan kami akan ini semua adalah sementara, dan Kau bangun kami tujuan masa depan yang lebih jelas. Itu juga karena kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Bapa, sehingga kami punya hal-hal yang baru, ide-ide baru, hikmat yang baru yang dari surga, yang untuk kami bisa lakukan, untuk kami bisa membantu banyak orang lebih banyak lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang kita percaya, kita katakan amin. Dan Bapak Ibu semua yang sudah tergerak untuk memberikan persembahan, taat saja kepada Tuhan. Dan kita akan tutup doa sekali lagi untuk persembahan yang saudara dan saya berikan kepada Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan yang kami berikan kepadamu ya Bapa. Biarlah kami ini memberi bukan dari kelebihan kami, tapi kami belajar memberi dari apa yang kami suruh, yang Kau suruh dalam hati kami, sehingga kami taat. Bisa jadi kami memberikan semuanya yang kami punya Tuhan, tapi Engkau hanya menguji kami untuk kami itu belajar taat. Sucikan dan kuduskan ya Bapa. Biarlah buah-buahnya itu semakin banyak dan semakin lebat. Itu karena Engkau sendiri yang menjadi pokok anggurnya ya Tuhan. Sehingga kami carang-carang ini tumbuh subur, lebat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera Tuhan, berkat dari Allah Bapa, anugerah, kemurahan Tuhan, perkenan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kami semuanya, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang tidak pernah padam dan semakin menyala-nyala di dalam Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Diberkatilah ladang-ladang-Mu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah sandang panganmu, diberkatilah semua lini-lini kehidupanmu. Dan biarlah sebagai manusia kita bisa mempunyai banyak hal, banyak ide, banyak peluang yang dari Tuhan, dan kita semakin kuat dan perkasa dalam membangun manusia kita. Dan kita semua kita percaya, kita katakan amin, amin, amin.